Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas fakta data komputasi dan informasi sebuah website bernama bukukita.com. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan, NPM 20304041. Nama saya Farhat Abdurrahman Al-Jaidi dengan NPM 2030404060. Saya Sirga Putra Pratama, NPM 20304065. Saya Religi Relisa Estetika, NPM 2030404069. Saya Rizal Bahaki, NPM 2030404067. Next. Pada slide pertama ini akan dijelaskan oleh Farhat. Saya akan menjelaskan tentang header. Yang pertama, header yaitu berisi item-item yang membantu user dalam menjelajahi website tersebut. Yang kedua, informasi yang berisi alasan kenapa harus kita membeli buku di bukukita.com. Yang ketiga, berisi informasi tentang buku. Oke, next. Pada slide kedua, ilustrasi alur pemesanan buku akan dijelaskan oleh Surya. Yang pertama, user menginput judul buku, penulis, dan sistem akan menginput data tadi menjadi sebuah kriteria. Dan sistem akan menseleksi data tadi, yaitu judul dan penulis, menjadi buku yang sesuai kriteria. Dan selanjutnya, user akan menginput jumlah buku yang akan dibeli, dan selanjutnya sistem akan menghitung total bayar yang terdiri dari ongkos kirim, promo, dan jumlah buku tadi. Dan yang terakhir, sistem akan menampilkan informasi bayar. Pada slide berikutnya, urutan proses akan dijelaskan oleh teman saya, Religi. Di slide ini saya akan menjelaskan urutan proses. Yang pertama, user membeli buku yang akan dibelinya. Lalu yang kedua, klik tombol beli. Setelah menentukan buku yang akan dibeli, user mengklik tombol beli untuk melanjutkan. Yang ketiga, input jumlah. User memasukkan jumlah buku yang akan dibeli. Yang keempat, menampilkan total bayar. Sistem akan melakukan kalkulasi total pembelian user. Yang kelima, ada bayar. User menginput data diri, alamat, serta kontak dan melakukan pembayaran. Dan yang terakhir, nomor 6, pengiriman. Buku akan dikirimkan berdasarkan alamat yang tertera. Pada slide berikutnya akan dijelaskan tentang fungsi-fungsi dari tampilan secara umum. Nah, pada tampilan ini kita bisa melihat secara detail informasi-informasi umum mengenai buku yang akan kita beli. Nah, ini adalah sebuah tampilan halaman awal pembelian buku dari website bukukita.com. Pada slide ini, informasi detail buku akan dijelaskan oleh Rizal. Ya. Untuk informasi mengenai detail buku, pada bagian pertama itu ada judul buku, bagian kedua ada sampul buku, bagian ketiga ada harga berupa harga awal, potongan harga, dan harga sekarang. Pada bagian 4 mengenai informasi-informasi buku, bagian 5 mengenai tombol beli, bagian 6 untuk tombol wishlist untuk memasukkan ke dalam daftar wishlist. Dan ketujuh untuk tombol rekomendasi. Oke, next. Pada fungsi ini, tombol aksi pada tampilan akan dijelaskan selanjutnya. Nah, pada tampilan ini ada sebuah logo website. Logo website ini terdapat sebuah logo yang menjadi ciri website tersebut, dan jika logo tersebut diklik, akan menuju halaman utama pada website bukukita.com. Di slide berikutnya ini ada input search bar yang berfungsi sebagai alat mempermudah user mencari buku yang akan dibeli. Tampilannya seperti di atas, dan alur algoritmanya yaitu user akan menginput
judul buku ataupun penulis, lalu sistem akan melakukan seleksi buku sesuai kriteria yang ditulis oleh user. Kemudian, sistem akan menampilkan buku sesuai kriteria user. Next. Pada tampilan ini akan dijelaskan oleh Rere. Yang pertama ada shopping cart. Icon yang berbentuk kantong belanja atau yang biasanya disebut shopping cart ini berisi daftar buku yang akan dibeli. Alurnya adalah user klik tombol keranjang, lalu sistem akan menampilkan buku yang akan dibeli, lalu sistem menampilkan buku yang akan dibeli. Yang kedua ada account. Icon ini berbentuk orang. Jika diklik akan menunjukkan form login dan jika sudah login akan menampilkan informasi akun. Alurnya seperti di atas ini. User klik tombol akun, lalu sistem jika sudah login terdapat dua pilihan. Jika sudah memiliki akun, sistem akan menampilkan informasi akun. Jika belum memiliki akun, sistem akan menampilkan form login. Pada slide selanjutnya tentang navigasi akan dijelaskan oleh Farhat. Yang pertama yaitu ada navbar, berfungsi untuk memudahkan user dalam menjelajahi website. Di bagian navbar yaitu ada home, kategori, member, buku, reward, transaksi, info, dan login. Yang kedua yaitu breadcrumb yang berfungsi untuk menunjukkan letak spesifik suatu halaman pada sebuah website. Berisi semua kategori, psikologi dan pengembangan diri dan baca buku saat ini baca buku ini saat engkau ingin berubah. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Surya. Tombol beli ini berfungsi untuk transaksi ketika user telah memilih buku yang akan dibeli. Alurnya itu adalah saat user mengklik tombol beli, sistem akan memasukkan buku ke dalam keranjang dan memunculkan pop-up. Sistem akan melakukan kalkulasi jumlah harga, dan yang terakhir, sistem akan menampilkan total harga. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, kirim di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.